kemudian pendapat yang kedua itu terkait dengan banyak atau sedikit. Nah ya, jikalau saya nanti akan jelaskan dulu, jikalau air itu banyak kena najis, maka dia tetap suci. Tetapi jikalau air itu sedikit, begitu dia kena najis, maka dia menjadi tidak suci. Oke? Sampai sini clear ya. Jadi yang pertama tadi, kalau Imam Maliki berpendapat bahwa dia mau suci, dia tetap suci, mau banyak ataupun sedikit. Tetapi yang kedua adalah permasalahannya ada di jumlah. Jikalau banyak itu suci, tetapi jikalau sedikit maka tidak suci. Nah, ketika berbicara banyak atau sedikit, otomatis kita berbicara terkait dengan ukuran. Ya enggak? Yang dikatakan banyak itu piye, yang dikatakan sedikit itu bagaimana gitu kan. Nah, terkait dengan ini, maka pada Abu Hanifah ila anal had fi hada huwa ayyakun al-ma' min al-qatrah bihaitu idza arqa adami min an-nadharati man tasarra in al-fitan. Jadi, yang pertama adalah terkait dengan banyak ini tadi. Batasan banyak. Kalau Imam Hanafi banyak itu jika, ini pentingnya. Jika seseorang menggerakkan tepi dari wadah itu, tapi digerakkan, najis tetap tidak kemana-mana. Najis tetap. Contoh gini ya, misalkan atau air itu tidak satu tepi tidak ke tepi lain itu loh mas. Contoh kalau ini tak gerakkan gini, dia kan satu tepi ke tepi yang lain. Tapi kalau banyak, nggak sampai, gelombangnya tidak sampai, gitu ya. Jadi ukuran banyak atau tidak itu dari ketika seseorang menggerakkan isi daripada air itu. Jadi najis itu akan tetap di situ. Katakanlah najis itu terai cecak itu ya, masuk ke wadah bejana gitu ya. Begitu masuk cemplung, mbok gerak kayak gini, dia lari ke sini dah. Gitu loh. Kalau itu sampai gonjang-ganjing, maka dia itu dikatakan sedikit. Ini ya, bisa diikuti ya. Dalam artian ini adalah terkait dengan batasan banyak menurut Imam Hanafi. Gitu ya, terkait dengan batasan banyak. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu adalah banyak itu, kalau Imam Syafi'i itu adalah 2 kula. Ini pasti kalau 2 kula itu. Kalau Imam Syafi'i itu 2 kula. 2 kula itu berapa? 2 kula itu adalah min khamsi mi'atin ritron. Jadi khamsi mi'atin ritron. Jadi 500 liter ya. 500 liter. Ketika air itu berada di 500 liter. Nah sekarang kalau 500 liter itu piro anu nih? Tampungan air itu ya diukur ya. Jadi panjang, lebar, kali tinggi ya. Misalkan katakanlah 60. Makanya kalau buat kamar mandi itu kan, kalau di pondok-pondok salaf itu kan tidak pernah kecil. Dia selalu gede ya. Dia minimal itu untuk ngawekani kalau terjadi sesuatu di situ. Karena kan madhabnya kebanyakan madhab Syafi'i. Jadi seorang katakanlah ada orang santri yang masukin tangannya terus mau dia bersin, mau dia apa itu ya, air itu akan tetap suci. Gitu loh. Air itu tetap suci karena dia dianggap banyak. Dia lebih dari 500 liter. Ini adalah batasannya daripada Imam Syafi'i. Nah, ini terkait dengan
dua pendapat ya, dua pendapat besar terkait dengan bagaimana air itu tadi. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Clear ya, tolong ya. Nah ini kalau sudah nanti saya jelaskan terkait kalau dengan air banyak itu tadi pendapat Imam Syaroni. Yang air banyak itu ini dua ini tadi. Jikalau banyak itu tidak najis, tetapi jikalau sedikit maka itu dia najis, dalam artian dia tidak bisa untuk bersuci. Kalau kita 20 itu awalnya itu dikit kan? Terus ada najisnya, terus diisi air. Kalau kamu mandi gimana? Kurangnya dikit. Najis. Dan tidak tahu kan diisi kurangnya ada semua. Itu najis ya. Maksudnya banyunya asap. Dikit lah. Ada najisnya. Kalau sampai tahu ya berarti kalau menurut Imam Syafi'i berarti dia tidak sampai 20 lah no. Gitu loh. Makanya tinggal ikut mau pendapat siapa. Tapi kalau mau Imam Hanafi banyak itu tadi itu walaupun seember gini kan itu masih banyak itu banyak. 100 liter itu kan banyak. Ya enggak, 50 liter itu kan banyak gitu loh. Saya nggak tahu lah. Dan isi air ada penuh. Ya kalau tahunya ketika diisi air berarti ya ketika diisi air itu tadi berarti ya dia tidak najis. Yang penting jelas mau ikut pendapat siapa dulu, gitu kan? Kan intinya di situ. Kalau mau ikut pendapat Imam Syafi'i, begitu airnya itu surut, tiba-tiba kemasukan teletong misalkan air, ya jelas itu harus dikuras gitu loh. Gitu loh, karena kalau telek cecak itu dia tidak tahu kan, tidak tahu Pak. Kan najis itu harus benar-benar harus tahu, harus benar-benar memastikan bahwa itu ada najisnya gitu loh. Tapi kalau cuma don saja, nah itu tidak bisa diukur. Misalnya cuma diukur, ini ketoke, nah ketoke itu tidak ada dalam tidak bisa diukur ketoke itu. Jadi najis itu harus benar-benar tahu. Oh ini najisnya ini. Nah baru tinggal nanti ikut pendapat siapa. Nah nanti akan saya jelaskan kenapa kok mereka itu berbeda pendapat, gitu ya.